Hai semuanya para sahabat saya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Alexandra Malau di channel Alex Malau. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai berseliwerannya beberapa video mengenai Ibu Puan Maharani. Ya, Ibu Puan Maharani ini adalah Ketua DPR RI yang saat ini menjabat, dan pada beberapa yang lalu anggota DPR RI bersama Ibu Puan Maharani telah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui gabungan dari beberapa undang-undang yang dibahas, yaitu Omnibus Law ya. Jadi saya sedikit memberikan komentar dan narasi dan mengharapkan saya sebagai warga negara Republik Indonesia, masyarakat biasa yang juga pemakan gaji, mengharapkan adanya satu statement atau pernyataan sikap dari Ibu Puan Maharani mengenai apakah di dalam video-video yang berseliweran tersebut menuduh bahwa menuduh atau bahkan ada yang beranggapan bahwa Ibu mematikan mic saat ada anggota dewan yang memberikan instruksi ya. Namun sebelum saya lanjut video ini, alangkah baiknya bagi semua penonton silahkan tekan dulu, bantu saya untuk lebih semangat lagi memberikan informasi yang menarik dengan cara subscribe ya. Sekarang subscribe ya bagi teman-teman semuanya. Nanti di ujung video ini silahkan klik bagikan atau share dan tinggalkan komentar yang membangun kita semua ya. Terima kasih buat supportnya semuanya. Saya akan lanjut. Memang kalau kita melihat data yang bisa kita lihat di internet juga ya, saya tidak ada minta data ini, namun saya yakin ini ada datanya dari pencarian ya, dimana di Indonesia ini sana dibuat TKA 98.902 orang TKA atau tenaga kerja asing. Kemudian TKI kita yang bekerja di beberapa negara di luar negeri sebanyak 276.553 tersebar di beberapa negara. Dan kalau kita mencari data pengangguran, ada data yang memberikan bahwa pengangguran di Indonesia per 2020 1,76 juta ya. Artinya apa? Indonesia membutuhkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Kalaupun kita menuntut tenaga kerja asing tidak usah diterima di Indonesia yang 98.902 orang, lantas negara lain sana pun memulangkan semua TKI kita, apakah fair? Yang 276.553 orang dikembalikan ke Indonesia, lalu TKI dikembalikan ke negaranya masing-masing, akan bertambah banyak pengangguran di Indonesia. Indonesia memang butuh lapangan pekerja yang seluas-luasnya, lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh pengangguran ya. Caranya bagaimana Indonesia mempersiapkan lapangan pekerjaan ini? Saya pikir investornya ya ada, namun sampai saat ini belum menunjukkan betapa mereka memberikan satu perusahaan ataupun lapangan pekerjaan yang luas. Tentu kita semua menerima apabila ada perusahaan baru atau investor baru membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan investor seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka badan usaha. Lantas di sana kita akan ditampung masyarakat yang berikutnya yang baru tamat sekolah, tamat dari perguruan tinggi, yang usaha atau badan usaha bangkrut, lantas masih membutuhkan gaji dari pekerjaan. Ini adalah salah satu caranya melalui Undang-Undang Omnibus Law. Ya,
kalaupun ada pasal-pasal yang bertentangan dengan yang saat ini sudah dijalankan, misalnya mengenai upah, ya upah ini adalah hal yang sangat sensitif. Namun yakinlah, kalau saya pribadi, upah itu memang harusnya bisa diselaraskan atau disesuaikan dengan pekerjaan yang diemban. Ya. Sekarang masalahnya lapangan pekerjaannya dulu, bagaimana cara mengatasinya. Maka kita hanya menuntut agar undang-undang ini ditutup, tapi tidak ada solusi bagaimana cara mengatasi pengangguran. Memang kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi pemerintah hanya memberikan solusi itu agar investor membuka usaha yang seluas-luasnya di Indonesia, gitu ya. Kemudian di bidang kerja lembur atau bahkan kerja sip-sipan, saya pikir kalau usahanya itu atau badan usaha itu baik manajemennya, baik semua pekerjaannya, lembur itu harusnya dihindarkan. Ya, kerja lembur berarti kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Manajemen kurang mampu mengontrol waktu sehingga ada overtime atau lembur dari karyawan. Nah, ini harus benar-benar dihindarkan. Kalau memang tidak sanggup, selesai, ya sudah dibuat kerja sip 1, sip 2. Kalau dibuat begitu akan mengurangi pengangguran. Mengapa? Karena membutuhkan orang-orang yang menganggur sana untuk mengisi jadwal kerja di sip 1 atau sip 2. Kemudian apalagi kontrak. Ya, saya melihat ada banyak yang membahas kontrak. Kalau kontrak kerjanya tidak ada batasan di undang-undang yang baru ini, saya pikir selama ini juga sudah berjalan. Kalau kontrak itu tidak ada batasannya, ya paling dipindah vendor ini dalam 1 tahun vendor ganti vendor. Ada yang bahkan sampai berumur 55-56 bekerja di vendor atau penyedia jasa tenaga kerja. Lantas apalagi keinginan kita selain benefit, ya, selain benefit? Apakah harapan kita untuk bisa diangkat secepatnya jadi pegawai dan karyawan? Kalau memang jadi pegawai atau karyawan tetap di perusahaan itu tidak menunjukkan kinerja yang baik, tidak menunjukkan kualitas pekerjaan yang benar, ya sama juga. Apakah perusahaan akan mempertahankan orang seperti itu? Tentu tidak. Ya. Lagi-lagi SDM-nya yang harus diperbaiki dan lapangan pekerjaan yang dibuka seluas-luasnya. Itu saran saya. Sehingga dalam hal ini biarlah para sahabat saya sekalian menilai apakah saya di pihak pemerintah atau di pihak tenaga kerja. Saya sendiri adalah tenaga kerja, pekerja dan makan gaji. Alangkah baiknya kita yang memperbaiki kualitas diri kita, kita berikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Itu masukan dari saya untuk para sahabat saya semuanya. Intinya adalah saya mohon kepada Ibu Puan Maharani, sudi kiranya Ibu memberikan statement atau pernyataan yang menenangkan hati rakyat, yang membuat damai, yang membuat tenang para hati rakyat. Yakinlah Ibu, apabila Ibu memberikan pernyataan itu, semua akan menerimanya. Terima kasih masukan dari saya buat semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang sempurna dalam penyampaian saya, mohon disempurnakan dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Atasi pengangguran, dukung pemerintah, buka lapangan kerja yang seluas-luasnya.